Akal merupakan sebuah sumber dari segala keadaan. Pertama Allah ciptakan ruh, ya kan? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ruh Muhammad itu ada lagi disebut dengan akal, ada lagi ilman, ada lagi kolam. Ternyata 4 anasir ini nanti berkembang di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yalah, itu sumbernya. Dari sumber itu berkembang manusia ini. Coba ambil sebuting, salah satunya tidak ada. Apa yang terjadi? Akal tidak ada. Bapak-bapak akan menjadi hewan-hewan, binatang-binatang. Kenapa jadi hewan-hewan binatang? Karena ilmu tidak bisa masuk. Kalau akal sudah dicabut, bagaimana ilmu bisa masuk? Maka hewan tidak memiliki 2, aklan dan ilman. Tidak memiliki akal dan ilmu. Kenapa? Karena akalnya tidak ada, maka ilmunya tidak ada. Dia hanya punya apa? Naluri itu. Li fawatihus suwar, atau yang disebut dengan ayat dimulai dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu ayat-ayat yang dimulai dengan huruf alif lam mim. Apa maksudnya nih alif lam mim? Apalagi alif lam ro yasin, apalagi nun, ya kah? Nun, firman Allah, nun firman Allah. Nah, ya kan? Ini luar biasa Al-Qur'anul Karim. Ini tentu ada maksud dan ada yang mengerti itu. Yang mengerti itu pihak lima qaumil irfan, bagi yang pada tingkatan irfan. Atau irfan itu disebut dengan ma'rifatullah. Yang kita pelajari ini menuju kepada irfan, agar kita memahami hal-hal yang lebih mendalam daripada pengertian itu. Nah, karena itu fa'annal ilma. Nah, adapun ilmu, sababun lahu fi alamil huruf, maka dari semua tadi ada ruh, ada apa lagi itu, ada kalam, ada ruh, ada kalam, ada ilmu, ada akal. Maka tugasnya nanti ialah yang menerjemahkan itu, yang menerjemahkan semua tadi, Nur Muhammad, hakikatul Muhammad, atau sebut dengan hakikatul Muhammad, kalam, apalagi yang satunya kalam, apalagi kalam, akal. Nanti yang menerjemahkan itu disebut dengan ilmu, menerjemahkan kepada alam huruf. Wa kaifa fiha limakna masalah. Saya berikan contoh untuk lebih paham, untuk lebih mengerti, Sesuatu itu barang yang gaib. Seseorang bingung melihat di sawah itu, di sawah misalnya seorang petani bingung, di sawah itu ada ular, tapi bagaimana cara membunuh ular? Bagaimana cara membunuh ular? Orang tidak berani membunuh ular. Akhirnya dia melihat ayam berkelahi dengan ular, dipatuknya oleh ayam, di atas diinjaknya di kepala ular. Sudah, ularnya tidak berdaya oleh ayam tadi. Si manusia habis melihat itu, wah, begitu aja. Nanti begitu ada ular diinjaknya oleh manusia, tidak bisa apa-apa lagi ularnya, ya lah. Lalu diambilnya, dikencangkan dan sebagainya. Gara-gara ayam, ya kan? Nah, itu sebuah gambaran tadi. Pada dasarnya tidak diketahui ilmu itu. Asalnya tidak diketahui. Tidak diketahui tata cara bagaimana membunuh ular. Lalu setelah melihat apa tadi itu? Melihat ayam, maka tergambarlah. Akhirnya manusia mengembangkan lagi bagaimana cara alat untuk menangkap ular. Akhirnya timbullah bermacam-macam alat. Di antaranya timbul, berkembang setelah itu, misalnya berkembang lagi ada besinya model tertentu untuk menangkap ular. Ada lagi mungkin penjepit untuk ular dan sebagainya. Bermacam ragam alat-alat yang akhirnya dijual manusia jadi teknologi. Ya kan? Asalnya ilmunya tidak diketahui kan, menjadi timbul di alam ini. Karena apa? Karena bantuan itu transfer antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Karena itu yang menimbulkan sesuatu itu menjadi huruf,
huruf itu bahasa lainnya anggap saja teknologi. Yang melahirkan teknologi ini itu sebenarnya didasarkan pada ilmu bahasa manusia. Fiha. Limakna bayi, ada bayi. Bayi itu bisa lah berbahasa. Supaya dia bisa berbahasa gimana caranya? Berbahasa Banjar. Kayak apa caranya? Orang tuanya ngomong bahasa Banjar terus setiap hari, ya kan? Sampai besar sampai berumur, tiba-tiba dia mengerti bahasa apa? Bahasa Banjar. Ngerti lah, kita waktu kecil karena orang tua kita berbahasa Banjar, kita mengerti. Akhirnya dia bersuara, abah, mama. Asalnya ada enggak kata-kata abah dan mama? Tidak ada. Karena dia memiliki selongkongan yang disebut dengan akal, dimasukkan ilmu terus dimasukkan oleh orang tuanya, memanggil orang tua abah, manggil ibu adalah mama, akhirnya dipanggilnya abah, mama, akhirnya dia dapat bergaul hidup sehari-hari. Maka dari alam yang tidak ada huruf menjadi alam yang berhuruf. Dari bayi yang tidak bisa berkata-kata menjadi bisa berkata-kata. Nah itu. Jadi semua yang disusun Allah dalam penciptaan alam semesta merupakan sebuah sumber dari segala keadaan. Pertama Allah ciptakan ruh, ya kan? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ruh Muhammad itu ada lagi disebut dengan akal, ada lagi ilman, ada lagi kolam. Ternyata 4 anasir ini nanti berkembang di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yalah, itu sumbernya. Dari sumber itu berkembang manusia ini. Coba ambil sebuting, salah satunya tidak ada. Apa yang terjadi? Akal tidak ada. Bapak-bapak akan menjadi hewan-hewan, binatang-binatang. Kenapa jadi hewan-hewan binatang? Karena ilmu tidak bisa masuk. Kalau akal sudah dicabut bagaimana ilmu bisa masuk? Maka hewan tidak memiliki 2, aklan dan ilman. Tidak memiliki akal dan ilmu. Kenapa? Karena akalnya tidak ada, maka ilmunya tidak ada. Dia hanya punya apa? Naluri. Naluri itu ada pada ruhnya, yang ada yang disebut dengan tabi'inya. Loh, minum loh. Nah, Mbak Ali sorangan nanya halamannya. Itu apa toh? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ana minallah wal mu'minuna minni. Allah, aku dari Allah dan orang-orang mukmin itu daripadaku, ujar Sidin. Wa khalaqal arwah kullaha minhu fi alamil lahud bi ahsani takwim al hakiki. Karena itu Rasulullah bersabda, aku dari Allah, kalian itu daripadaku. Allah ciptakan Nur Muhammad atau Allah ciptakan Ruh Muhammad. Dari Ruh Muhammad itu terciptalah, dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan. Diciptakan apa? Ciptakan akal, kalam, apalagi? Diciptakan ilmu. Yalah. Nah, aku dari mana? Aku dari Allah ya Rasulullah. Gampang. Orang-orang mukmin daripada aku. Itulah pengertian maksud dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya hakikat disebut orang dengan hakikatul Muhammadiyah, ayah tubuh kita maupun ayah roh kita dalam makna hakikat. Jasad Nabi Muhammad itu tuklah ruh beliau. Yalah. Jasad beliau dari situ juga, dari asal. Itu maksudnya. Contoh seperti berkata di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidah. Adam itu sebenarnya satu. Min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari Adam itu diciptakanlah Hawa. Lalu Adam berkata, aku, kata Adam, dari Allah, Hawa itu daripada aku. Nah, bagaimana itu maksudnya? Iyalah.
Adam dari ciptaan Allah, Adam dari tanah diciptakan Allah, ya kah? Hawa dari mana? Dari Adam. Berarti Hawa itu dari tanah juga lah asalnya. Dan juga dari tanah juga asalnya. Tapi pada dasar dalam prosesnya Hawa itu dari Adam. Proses. Nah, proses dari ruh Muhammad itulah penciptaan alam semesta, nanti kainat alam jasadi alam semesta ini tercipta. Karena itu Allah berfirman, kun fayakun, cukup Allah mengatakan kun, terjadilah, tidak perlu per orang-orang menciptakan.